1. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru. Hingga kini, Supersemar masih menjadi kontroversi, sebab naskah aslinya tak pernah ditemukan. Latar belakang Supersemar. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret tahun 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober tahun 1965. Ansi Reclaves dalam sejarah Indonesia modern 1200-2004-2007 menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh 1 pada Oktober tahun 1965. Kedua, penataan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Kondisi politik di Indonesia mulai membaik di awal pergantian pemerintahan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. 3. Langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik pada masa Orde Baru antara upaya berikut. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor KEKSI atau MPRS 1966 kebijakan politik bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Hubungan Indonesia dengan Malaysia sempat tidak membaik. Adanya konfrontasi dikarenakan keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Indonesia menentang hal tersebut karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. 3. Kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sebelumnya, Indonesia keluar dari anggota PBB karena memiliki masalah dengan Malaysia. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. 3. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun ke-1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa, adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. 5. Dwi fungsi ABRI. ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan dwi fungsi. ABRI, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. 6. Pemilihan umum disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik. Di Indonesia tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau lembaga legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Thank you.